Sore, masih di ruang diskusi pimpinan redaksi GWI Indonesia News dengan Idrus Rosid. Kali ini saya akan kedatangan tamu dari seorang pendiri dari Gabungan Wartawan Indonesia dan sekaligus beliau juga sebagai ketua umum di GWI. Mengingat GWI ini sudah dikenal di seluruh masyarakat se-Indonesia. Apa itu GWI? GWI adalah sebuah lembaga profesi jurnalistik di mana sebagai payung penjembatan dari beberapa media yang tergabung di GWI. Oleh sebab itu, saya sengaja mengundang Pak Andera. Kali ini saya mengundang Pak Andera, kebetulan dia sudah hadir di tengah-tengah kita dan sedikitnya saya akan bertanya sejarah GWI itu seperti apa. Karena beliau ini selaku pendiri dan sekaligus menjadi ketua umum di Gabungan Wartawan Indonesia. Selamat sore Pak Andera. Pak, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada yang menyerupai di media sosial, ada yang namanya GWI. Ada lagi, tapi beda nih Pak, beda. Contohnya mungkin ada gabungnya Wartawan Indonesia dan lain-lain lah, ada. Ini sebenarnya kalau menurut Pak Ketum sendiri, Pak Andera, bagaimana menanggapi hal ini? Apa Bapak bisa cerita sejarah dari GWI? Silakan Pak. Oke. Sejarah dari GWI adalah tahun 2000 itu dibentuk Gabungan Wartawan Indonesia, disingkat menjadi Gawani oleh almarhum Foia dengan akte notaris nomor 11 di tempat notaris Nyonya Salmida Salaban SH di Kota Bekasi. Ternyata berjalannya waktu 2006 itu terdaftar di Dewan Pers menjadi Gabungan Wartawan Indonesia, disingkat menjadi GWI. Ternyata berjalannya seiring waktu itu di 2009 almarhum Foia meninggal dunia dan digantikan dengan almarhum Anton Panggabean. Di 2010 Anton Panggabean meninggal dunia karena di dalam bunyi ADART kalau terjadi ketua umum yang akan mengganti adalah SK Silain, karena kebetulan itu di dalam ADART tercatatnya adalah SK Silain itu adalah wakil ketua umum 1 di 2011. Ternyata 2011 bulan 10 kami mengecek ke Nyonya Salmida Silalaban SH bahwa pendiri akte notaris Gabungan Wartawan Indonesia atau Gawani sampai saat itu karena belum dapat terupdate karena banyak almarhum pendiri udah meninggal dunia. Akhirnya pada saat itu kami membentuk akte notaris baru. Akte notaris baru dengan nomor akte 33 di Notaris Planata. Ini yang terbaru Pak? Ini yang terbaru. Mohon maaf Pak, bisa tunjukkan ke kamera Pak bahwa Bapak punya notaris yang terbaru. Jadi artinya notaris ini sudah benar-benar valid ya Pak ya, ini yang terbaru ya. Oke. Selanjutnya gimana Pak? Iya, oke. Jadi ini akte notaris yang baru, jadi perlu diingat. Jadi supaya tidak ada simpang siur bahwa ini penjelasan langsung dari seorang pendiri dan sekaligus menjadi ketua umum di GWI. Selanjutnya ada hal-hal lain Pak yang mau disampaikan terkait GWI karena ini masih banyak pertanyaan Pak. Jadi beiringnya mencetak akte notaris terbaru itu karena berjalannya waktu kami di dalam 2014 itu terjadi kami pendaftaran di Menteri HAM dan Hukum. Ini juga terbaru juga Pak? Ini terbaru dan karena Menteri HAM dan Hukum coba ini... izin Pak, sebentar Pak. Ini saya akan perjelas ke kameramen kita bahwa inilah yang terbaru. Ya, oke Pak. Dan Menteri HAM dan Hukum ini ada di belakangnya ada stempel notaris. Seiring berjalannya waktu karena SK Silain itu udah tidak punya mampu karena faktor karena umur, digantiin oleh Hasanuddin Walid. Ini sejarahnya ini. Sejarahnya. Oh,
Ya, terus Pak? Terjadi penggantian Hasanuddin Walid itu ada terjadi miskomunikasi antara ketua umum dengan beberapa pengurus. Dan beberapa pengurus itu sempat meeting, habis itu hasil meeting adalah badan pendiri yang akan naik menjadi ketua umum. Jadi itu sejalan adalah dari 5 orang ketua umum itu yang terakhir adalah dipegang oleh saya gitu. Oh, Pak Andera sampai saat ini. Sampai saat ini. Baik. Ini Pak, selepas tadi memberikan bahwa mengasih kabar ya, ini artinya ini kasih tahu ke seluruh masyarakat Indonesia terkait legalitas yang berada di GWI ini sudah valid dan sudah terverifikasi yang terbaru artinya. Nah, selanjutnya apa tanggapan Bapak nih? Saya membaca karena saya sebagai pimpinan redaksi Pak dari sebuah media, dan kebetulan saya membaca berita tersebut ada nama-nama seperti mirip GWI, cuma bedanya ini beda ya, apalah semisalnya contoh seperti gabungnya Wartawan Indonesia tapi jadinya GWI. Oh, jadi GWI itu Pak. Ini bagaimana Pak? Jadi pada saat masalah itu ini? Oke. Pada saat itu 2014 kami ada dipasuin orang menjadi gabungan Wartawan Indonesia. Oh, maksudnya dipalsukan namanya? Dipalsukan namanya, Oh. tetapi akte notarisnya itu keluar dan itunya tidak bisa keluar. Nah, Menkuhamnya itu tidak bisa keluar. Nah, Dengan pertanyaan akte saya, notarisnya. Oke, pertanyaan saya, kalau memang sudah GWI sudah terdaftar, kenapa dia bisa masuk lagi Pak? Secara dekuhamnya atau apa? Ini bagaimana ya Pak? Jadi gini, waktu itu ada sempat anggota kami untuk memasukin gabungan Wartawan Indonesia membuat akte notaris dengan nomor akte notaris 163 di 26 Desember 2014. Di notaris Haji Dicul Sudalmadi SH di Jakarta. Pada saat itu dia mau mendaftarin ke KUHAM tidak bisa masuk. Karena Ternyata sudah ada GWI. Sudah ada GWI dan sudah ada gabungan Wartawan Indonesia disingkat dengan GWI. Oh. Dan dia cuma mendapat akte notaris itu kan karena notaris doang, tidak ada KUHAM. Iya. Dia sempat daftarin ke pengadilan, tapi mau daftarin ke KUHAM itu tidak bisa masuk. Seiringnya berjalan waktu, makanya gabungan Wartawan Indonesia itu diganti menjadi gabungnya Wartawan Indonesia. Disingkat menjadi GWI. Itu pada tahun 2017. Karena ini adalah termasuk salah satu cacat hukum. Cacat hukumnya karena kenapa? Akte notaris yang bisa membuat akte notaris itu harusnya akte notaris Jakarta, karena kantor pusat dia di Jakarta. Tapi gabungnya Wartawan Indonesia ini, akte notarisnya ini, kantor notarisnya ada di Banten, kantor pusat dia ada di Jakarta. Oh, itu memang seharusnya sesuai dengan domisili. Domisili, karena dia itu melanggar kode etik notaris. Karena sejalan notaris itu punya wilayah masing-masing. Ada otoritas wilayah. Ada gitu. otoritas wilayah. Oh, oke. Baik Pak. Ini saya sekedar menyikapi dan nanti publik akan tahu bahwa diskusi ini semata-mata untuk memperjelaskan legalitas GWI tentunya ya Pak ya. GWI karena biar bagaimanapun banyak sekali ada ini Pak yang lebih mantap lagi di GWI dari beberapa daerah Pak se-Indonesia. Kita sudah mengamati bahwa banyak sekali yang tergabung Pak, sudah banyak terbentuk DPD, DPC di seluruh tanah air. Ini mungkin berkat kerja keras dari GWI itu sendiri Pak. Ya itu sih sebenarnya berkat kerja keras dari teman-teman timnya itu. Semua ada timnya IT, ada timnya kita kan, karena pengurus DPP kita itu pengantian, sejak pengantian ke ketum saya ini ada banyak perubahan gitu loh. Karena selama ini kita kebanyakan mainnya di teknologi. Salah satu kita berbasis di web, di online semuanya. Karena mungkin mantan-mantan ketua umum kami yang lalu itu dia kurang mengerti di teknologi, kurang mengikuti teknologi. Oke, artinya gini Pak, semua legalitas yang ada di sini memang semua sudah legal dan sudah terverifikasi. Saya melihat kemarin atau tadi pagi ya, saya melihat itu
sudah masuk di berita nasional bahwa dari GWI, tim GWI mendatangi Dewan Pers itu untuk acara kunjungan silaturahmi atau apa tuh Pak? Sebenarnya tadi pagi kami datang ke tim untuk datang ke Dewan Pers itu untuk acara silaturahmi. Oh, silaturahmi. Paling utama kami silaturahmi karena Dewan Pers kan menggantikan beberapa pengurus yang baru gitu. Baik, saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak atas segala keterangan terkait dengan legalitas GWI. Jadi buat Anda semua, teman-teman para jurnalis, kalau ingin bergabung tuh di Gabungan Wartawan Indonesia. Beliau pimpinan langsung dari Ketua Umum dari GWI. Jadi kami harap bisa bersambung, kita adakan diskusi di ruang GWI Indonesia News. Mudah-mudahan Bapak Andera beserta seluruh jajaran sehat selalu Pak dan tetap semangat. Terima kasih. Salam satu pena.